bersiap. Mulai. Bacaan selesai. Salam pada Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat ya? Masih. Bisa? Semangat ya? Luar biasa. Kita hari ini melanjutkan pelajaran yang telah lalu. Untuk memulainya, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, akan Bapak absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Arfa Erlinda Ramadhani, Ella Dwi Julia Putri, Hafiz Juan Hermando, Irfan Adriansa, Irwanda Safik, Julia Nurjana, Muhammad Ihsan Murad, Nurul Hidayah, Rahman Nurul, tidak ada ya. Mulan, Yunisa Novia, satu teman kalian bisa hadir. Apa ya? Terima kasih. Selanjutnya, Bapak minta tolong seluruhnya semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, ya. Garuda Pancasila. Hari ini kita melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin ya. Kemarin tentang mau sikap moderat dalam beragama, tentang membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid. Ada yang tahu tajwid? Nurul? Tahu tajwid? Juan? Tajwid? Belum tahu ya? Yunisa? Apa ini? Untuk pembacaan dalam Al-Quran. Ada yang mau menyampaikan? Inspirasinya apa tajwid? Bisa kan? Ya, tajwid. Seperti yang dikatakan Yunisa, tajwid itu adalah ilmu mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Oke. Tajwid. Nanti akan Bapak berikan contoh. Sebelumnya, kalau hukum nun sukun dan tamim, ada yang sudah tahu ya? Bapak yakin kalian di rumah udah ngaji, sedikit banyak sudah
pernah dengar lah ya hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Oke. Sebagaimana kita membaca Al-Quran, Rasulullah juga menyuruh kita untuk belajar tajwid, menganjurkan. Di Al-Quran juga sudah ada ya. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Pelan, benar, bagus. Ya, merdu sudah pelan, benar, terus merdu. Jadi itu membaca Quran enggak ngebut kayak gigi limau. Habis itu gasnya dipolling. Jadi mau tanda anget kan. Kalau enggak di jalan tol, wes. Habis itu ada jeblongan kubur. Ada bacaan idhar 14, ada idgham lewat. Ini kurang pas. Karena Rasulullah dan Allah pun mengajarkan menyuruh kita untuk membaca Al-Quran dengan benar. Oke, sekarang Bapak mau membaca dulu. Nanti kalian dengar aja. Belum muncul. Baik, kita tunggu sebentar. Ya, kelihatan? Nah, oke, akan Bapak bacakan. Yang pertama bacanya gini. Fa'amma man sakulat. Ulang ya. Fa'amma man sakulat mawazinu. Yang kedua, fa'amma man sakulat mawazinu. Kira-kira enak yang mana didengarkan? Yang kedua. Mengapa? Nah, karena menerapkan hukum bacaan tajwidnya. Jadi kalau kalian mendengarkan orang baca Quran ngabur sama orang baca Quran yang benar itu rasanya gimana? Rasanya gimana? Gimana rasanya menurut kalian? Gatel nggak mungkin? Gatel ya? Nggak nyaman. Salah-salah pakai speaker lagi. Aduh. Menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini satu, yaitu kalian nanti diharapkan untuk menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin serta mim sukun. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan ini mengapa dibaca idhar, ini mengapa dibaca ikhfa. Yang kedua, dapat menunjukkan nun sukun, hukum nun sukun. Bapak ulangi. Yang kedua, dapat menunjukkan huruf-huruf dari masing-masing bacaan hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Jadi huruf-huruf ini adalah hurufnya idgham bi gunnah namanya. Ini nanti kalian diharapkan bisa menghafalkan itu, bisa menunjukkan. Yang ketiga, dapat menunjukkan contoh bacaan. Contoh bacaannya tadi bisa menunjukkan, oh ini bacaan idhar. Mengapa baca idhar? Karena ada tanwin bertemu dengan hamzah. Yang terakhir, dapat menerapkan. Nanti ketika membaca Quran, kalian dapat menerapkan hukum tajwid itu. Paham ya tujuan pembelajaran hari ini ya? Paham ya? Intinya belajar tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin serta hukum mim sukun. Fungsinya untuk apa? Harapannya untuk menerapkan dalam pembacaan hati-hati, baik nanti di sekolahan, rumah itu diterapkan. Ya. Sudah hafal hukum-hukum bacaan tajwidnya tentang nun sukun dan tanwin? Ada berapa tadi? Ada idhar apa? Idhar al-alfi. Yang kedua idgham bi. Yang ketiga idgham. Yang keempat
Jadi nanti kita akan berburu ayat, berburu contoh dari masing-masing pembacaan. Kemudian kalau min sukun ada berapa nih? Ada tiga, idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham. Nanti akan kita bahas satu persatu. Gitu ya, paham ya? Oke. Selanjutnya anak-anak bikin kelompok sesuai arahan tadi. Biasanya disusun. Ya, mejanya disusun. Bapak akan jelaskan dan kita akan bersama-sama menentukan judul. Kita akan berbuat proyek ya. Kita mulai untuk penyepakatan proyek. Proyeknya apa? Berburu ayat. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menambah pemahaman tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Ini tujuan proyeknya. Nanti setiap kelompok setelah kita proyek sudah ketemu ya, sudah paham kalian proyeknya. Nanti setiap kelompok kalian dibagi tugas. Satu, mencari ayat. Yang kedua, mencatat. Oke, nanti ada yang mempresentasikan di depan kelas. Presentasinya bagaimana? Tinggal membaca hasilnya saja, gitu ya. Pena. Setelah presentasi, nanti kalian mengomentari. Biasanya kalian itu suka komentari. Komentarnya apa? Sudah bagus. Jos. Itu aja. Simpel, nggak apa-apa. Yang penting ada komentar atau pertanyaan. Komentar ya. Komentar ini bisa berupa pertanyaan, bisa berupa tanggapan. Api ini. Ya. Tuh. Paham sampai sini tugasnya masing-masing nanti kelompok? Siap. Terus selanjutnya kita akan menyusun jadwal waktu. Kita sepakati waktunya. Mencari ayat. Kemudian yang kedua, menyusun laporan. Yang ketiga, presentasi. Ya. Untuk menyusun laporan nanti waktunya kita sepakati mencari ayatnya 20 menit ya. Sekarang ya. 20. Kemudian menyusun laporan, kalau sudah ayatnya ketemu, contohnya nanti disusun ke dalam sini. Ini set nanti ya. Kemudian hukum bacaan apa, sama disusun di sini semuanya. Itu Bapak kita kasih waktu berapa? 35 cukup nggak? Cukup ya, 35 menit. Ya. Kemudian untuk presentasi nanti setelah selesai, masing-masing kelompok perwakilan satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil laporannya yang di sini. Dua-duanya boleh. Nanti setiap kelompok maju semuanya juga tidak apa-apa. Nanti boleh membacanya gantian, boleh ya, karena banyak ini. Oke, waktu presentasi kita sepakati berapa menit? 5 kelompok jadi
50 menit. Satu kelompok kita ambil 4 menit lah ya, cukup ya. 4 menit. Berarti 4 kali 5 4 kali 5 20 menit. Cukup ya? Cukup. Ya, sip. 20 menit. Oke. Sepakat ya? Baik anak-anak. Kita mulai untuk mengerjakan proyek kita yang sudah kita sepakati waktunya. Silakan Al-Qur'annya dikeluarkan masing-masing. Yang sudah kita Bapak kasih tahu bahwa dari rumah, silakan dikeluarkan ya. Ini lembar kerjanya Bapak bagikan masing-masing kelompok. Dan alat tulisnya dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang buku bacaan Nurul atau Tabib dan buku Minati. Untuk mengawalinya, mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. Kita baca artinya sama-sama. Demikian Pula kami tidak menegakkan kiblat kami berkiblat kepadanya kecuali agar kami mengetahui dalam menyatakan siapa yang ikut. Sesungguhnya barunya sebulan kepada kiblat kecuali bagi orang yang telah diberi ilmu oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan Tuhanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Yang pertama tentang pengertian nun sukun atau tanwin dan pengertian mim sukun. Nun sukun adalah nun yang mengharapkan sukun atau nun yang mati. Sedangkan tanwin adalah bunyi dari nun sukun yang dibentukkan dalam harokat atau syakal yang kecil seperti makatain, kasrotain, dan toratain. Sedangkan mim sukun yaitu huruf mim yang menyandang harokat sukun atau mati. Tabel nun sukun atau tanwin. Di sini dijelaskan beberapa hukum bacaan nun sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama, izhar qalbi, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin. Safawi ada yang tahu nggak sih? Safawi itu mulut, jadi suaranya di mulut nanti. Nah, kalau mim yang bertemu, kalau idgham safawi ini mim yang bertemu selain mim dan ba, berarti banyak ya. Kalau huruf hijaiyah itu ada 28, berarti dikurang 2 jadi 26. Ini hurufnya idgham safawi.
136 suratnya. Halo, ini suratnya di sini. Surat Al-Baqarah 1. Penjelasannya apa? Kenapa tidak ada yang bilang? Karena ada kemungkinan terdapat apa itu? Non-berhubung bertemu dengan zat. Pakai Arab juga tak apa-apa. Pertama bertemu dengan zat. Ya, sih. Non-berhubung bertemu dengan huruf. Ini nggak tahu. Ayat biasa. Oh, jauh. Ya kan begini tadi tak suruh dia malah nanti Berburu ayam. Semakin pemburuannya semakin cepat berarti semakin cepat selesai. Gitu ya. kalau orang di platform bukan macet semakin Kenapa? Opennya apa? Kayak open lagi ya. Ini kelompoknya gimana? Kan tahu. Sesuai dengan surah sama. Boleh. Itu yang ketemu apa? Masuk, boleh. Acak-acak, boleh. sangat bukan Ini apa? Oh, ketemu. ya pun yang bisa sampai dulu sampai dulu Dari sini belum. lima satu yang support ada sini Itu habis waktunya. Betul semua, tinggal kita lihat klasmennya. Yang jawab duluan itu skornya paling tinggi, dapat nilai paling tinggi. Terus ya kalian naik. audio nanti kan dari
lagi, lamro. Lamro, pilihan. Lamro. Hurufnya apa lamro? Domina luna, tidak, ikla, ifa. Lamro. Habis waktunya. Jawab dan jawab tetap habis waktunya habis. 3 orang yang betul, 1 orang pilih ikhlas. Waduh, sampai dipilih ikhlas. Lama itu apa? Domina luna. Kalau ikhlas? Ba. Ada yang pilih hijau, Eva. Siapa pilih Eva? Eva itu. Zes, yuk, woi, alien nih bos, alien naik ini. Dan lamun menjadi klasemen nomor 3. Lanjut ya, lanjut. Ulangi, silakan kelompok 4. Penyampaiannya bagaimana? Ya bagus, Cuman sudah bisa dipahami belum? belum. Sudah bagus, sudah bagus, bisa dipahami. Ibu yuk, kelompok 4, kelompok 3. Apa yang perlu? Kita tambah. Kelompok 2. Ya. Ya, bagus ya. Nah, kelompok 1. Ya. Nah, sudah bagus. Terima kasih. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya kita kasih amplop buat kita. Saking semangatnya ini kelompok 1, 2 ini paling ceria ya. Luar biasa. Nah. Baik selanjutnya kita akan kita akan evaluasi ya. Kita akan cross check selama kalian kegiatan tadi, selama kalian mengerjakan tadi. Untuk kelompok 1 sudah bagus, namun perlu ditingkatkan lagi ya. Untuk kerjasamanya kelompok 1 ini, kerjasamanya sudah bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi karena hasilnya ada berapa tadi? 4-5 jawaban ya. Untuk kelompok 2 ini sudah lumayan bagus. Namun ini sangat perlu ditingkatkan lagi untuk penyelesaiannya karena hanya dapat 2 jawaban. Nah, yang ditulis banyak tapi lainnya masih setengah jadi. Nah, ibarat bikin sambal itu masih lomboknya saja, belum ada bawangnya, belum ada garamnya, belum ada micinnya, penyedap. Nah ini belum ada. Untuk kelompok 3 sudah sangat bagus, komplit semua hukum bacaan, tidak ada semua ya. Ya. Tolong yang kali ini. Ya Pak. Kelompok 3 sudah bagus, penyampaian juga sudah bagus, kekompakannya hanya 1 yang perlu ditingkatkan, lebih kompak lagi, lebih solid lagi karena kalian bertiga artinya bisa saling kolaborasi, saling melengkapi, gitu ya, kelompok 3 ya. Terima kasih, bagus. Kelompok 4, oke, kolaborasinya sudah bagus, penyampaiannya sudah bagus. Mungkin untuk penyampaiannya ini perlu lebih serius lagi, ya. Tadi katanya harus serius, gitu. Ya, kelompok 5. Kolaborasinya sudah bagus, pekerjaannya sudah bagus, penyampaiannya bagus, yang perlu ditingkatkan pelafalan Arabnya saja. Bisa ya? Oke, terima kasih untuk semuanya. Tadi ada berapa kesimpulan hukum baca nun sukun dan tanwin? Ada? Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Hukum sukun dan tanwin nun sukunnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, Miguna 3,
4, 5. Sekali lagi, ada berapa hukum bacaan nun? Ada berapa hukum bacaan nun sukun dan tanwin? 1. Idhar apa? Idhar hal. 2. Ya, 3. 5. Ya, sip. Yang kedua, hukum bacaan yang sukun ada berapa? Ada 3. Hukum bacaan yang sukun ada berapa? 1. Ifak Safawi hurufnya apa? Mimi hurufnya? Idhar Safawi? Selain min dan awas, hati-hati. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Sudah bagus semuanya. Nah, ini untuk besok ya, besok kita pembelajarannya itu penilaian praktik membaca dan menerapkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin atau mim sukun. Bisa ya? Di rumah dipelajari. Nanti Bapak kasih tugas masing-masing individu, silakan anak-anak dibuka surat Al-Quraisy, Ilafi Quraisy ya. Nanti dibuka surah Al-Quraisy, di situ dicari hukum bacaan nun sukun dan tanwin di rumah. Sama seperti ini tadi ya, Al-Quraisy, contohnya apa, hukum bacaannya apa, terus di situ keterangannya apa, begitu ya? Paham? Oke, minggu depan dibawa tugasnya dan dikumpul nanti akan cek satu-satu. Gitu. Terima kasih. Baik, sekarang kita siap-siap untuk berdoa. Sekarang ditutup dulu bukunya. Silakan persiapan ketuanya, terus kita berdoa. Makasih Pak ya. Ulangi lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.